po kayo ng tubig. Tusan po. Sige, pakidiretso muna sa loob. Ka muna dito sa CR. Kalian, para penikmat spoiler, kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Kali ini gua bakal ngerangkum film yang sangat unik, lebih tepatnya di mana karakter utama memiliki terong yang sangat besar yang membuat semua wanita ingin melakukan begituan dengannya. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara. Selamat menonton dan tolong kaki saya sakit. Get it when I get back. film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang melakukan persalinan. Karena prosesnya lumayan sulit, para dokter menyarankan untuk operasi sesar, tetapi sang ibu menolak karena tidak punya biaya untuk itu. Bayi yang baru terlahir memiliki terong yang sangat besar yang membuat para dokter terkejut. Hal itu yang membuat persalinan menjadi sulit. Sang bayi diberi nama Kaldag sesuai dengan terongnya yang sangat besar. Sayang seribu sayang, sang ibu harus meninggal tepat setelah melakukan persalinan. Na nga lang sa flashback nakita ang itsura niya. Kung mundo. Yes, that's me. Singkat cerita, lebih tepatnya di sebuah sungai, terlihat Kaldag dan para bocil sedang melakukan antri untuk sunat. Saat Kaldag mendapatkan gilirannya, alat yang digunakannya pun rusak dikarenakan terongnya yang begitu besar. Lantas, sang dokter mengganti alat tersebut menggunakan sebuah parang. Kalaki-laki ng putang. Singkat cerita, sekarang Kaldag sudah menjadi dewasa. Dia sangat populer dengan memiliki 20 juta follower di sosial medianya. Dengan kepopulerannya itu, Kaldag menerima banyak endorse, salah satunya dari perusahaan pengaman. Meron kang rebooster. Kaldag diundang ke salah satu podcast untuk ditanyai perihal bagaimana Kaldag bisa sukses dengan terong besarnya itu. Bulong-bulungan niyo lamang ay aming pinagsikas and welcome to my podcast. Podcast dimulai dengan Salom yang menanyakan berapa besar terongmu dan Kaldag menjawab untuk lihat dan rasakan sendiri, yang hal itu membuat Salom menjadi horror. Baka salam mo yan. Kakaya na nga. Berlanjut, Kaldag berkata kalau sejak kecil orang-orang di kampung selalu berbicara tentang terongnya. Secara tidak langsung, hal itu membuat Kaldag terkenal sejak dulu. Bata pa lang ako. Usap-usapan na sa baryo namin ng... Lalu, Kaldag bercerita lebih tepatnya 12 tahun yang lalu saat dia masih duduk di bangku SMA. Saat itu, ada seorang guru yang menggunakan rok pendek. Hal itu membuat Kaldag menatapnya berlebihan. Sang guru membuka baju dan rok pendeknya sampai Kaldag bengong dibuatnya. Dan ya, ternyata itu semua hanya halusinasi. Kaldag yang sudah terciduk mengintip harus kena marah oleh sang guru. Saat disuruh berdiri, terongnya juga ikut bangun. Yang hal itu membuat semua murid menghujatnya. Kaldag yang malu pun langsung lari keluar. Sesampainya di rumah, sang bibi memarahi Kaldag karena pulang terlalu cepat. Kaldag menanyakan kepada sang bibi mengapa terongnya begitu besar, tetapi sang bibi meyakinkan kalau suatu hari nanti Kaldag pasti akan sukses berkat terong besarnya itu. Malaki yan, bakit ka mabili? Iya. Di may paliwanag. Seperti yang kita tahu, kalau ibu Kaldag meninggal saat melahirkannya, sedangkan sang ayah pergi meninggalkannya. Maka dari itu, Kaldag sangat bersyukur masih mempunyai bibi yang tulus merawatnya, walaupun sering ngomel. Lalu, Salom bertanya, bagaimana pengalaman pertama kali Kaldag melakukan begitu? Wait, una pa lang pala. Kamusta yung unang tikim mo? Saat itu, Kaldag berusia 16 tahun dan terjadi kekeringan parah di kampungnya. Kaldag disuruh sang bibi untuk mengantarkan air ke rumah tetangganya. Sang tetangga yang bernama Amanda pun tahu kalau Kaldag memiliki terong yang besar dan dia mulai menggoda Kaldag sampai terjadi begitu. Oh, tamang-tama. Sige, pakidiretso muna sa loob. Pasok ka muna dito sa CR. Di rumah sakit, terlihat sang bibi panik. Ternyata, terong Kaldag nyangkut di behel gigi Amanda. Saat itu, ada seorang yang merekam kejadian tersebut. Sampai akhirnya berita itu pun viral.
at kumalat na ito. Singkat cerita, Homer sang suami dari Amanda pulang dari rantauan, mengetahui Amanda istrinya selingkuh. Homer pun marah besar sampai terjadi kekacauan pada malam itu. Kaldag, sang bibi, dan para tetangga sempat menyaksikan keributan itu. Akan tetapi mereka tidak berani mendekat karena Homer memegang sepucuk pistol. Saat Amanda berhasil lari, tiba-tiba ada sebuah kereta kuda yang menendang Amanda sampai Amanda tewas saat itu juga. Nagulat. Sejak kematian Amanda, Kaldag terlihat sangat terpukul. Malam harinya, Kaldag naik sebuah bis dan duduk di samping wanita. Si wanita yang tahu kalau Kaldag memiliki terong besar pun membayangkan sedang berhubungan dengan Kaldag. Si wanita yang sudah sadar, terjadi sebuah kesalahpahaman sampai mereka berdua harus diturunkan dari bis tersebut. Lagi na lang ako napagkakalaki nito eh. Salom terus menyuruh Kaldag untuk melanjutkan ceritanya, dan Kaldag melanjutkan ceritanya yang kali ini berlatar saat dia sudah berkuliah. Oh, we're getting serious now. Malam itu, Kaldag dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas kuliah. Di situ juga ada wanita paling cantik di kampus bernama Aleka. Aleka memberikan obat tidur kepada teman kelompoknya untuk bisa mencicipi terong besar milik Kaldag. Ako matapos to para makalis na. Pagi harinya di kampus, Aleka dikabarkan meninggal. Kaldag yang sempat begitu dengan Aleka mengira kalau ini adalah kutukan karena kejadian itu sama seperti apa yang menimpa Amanda. Ay, hindi nabalitaan ni kumakalat niya, hindi niyo ba napansin? Kaldag dan dua temannya pergi ke rumah Aleka untuk menanyakan apa penyebab Aleka meninggal. Sang ibu menjelaskan kalau Aleka meninggal karena keracunan makanan. Pero nung pagka-uwi niya nung Sunday, tumaas yung lagnat niya, nanginginig, Tidak sampai di situ, Kaldag juga dipaksa oleh profesor kampus untuk melakukan begitu bersama Jenny. Dengan imbalan nilai besar, Kaldag terpaksa harus melakukannya. Tetapi suatu hari setelah kejadian, berita mengabarkan kalau profesor meninggal dunia karena keracunan saat sedang lomba makan sosis. Pero bigla na lamang itong bumulagta. Dari situ, Kaldag yakin kalau ini adalah kutukan. Sang teman membawa Kaldag bertemu dukun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan terong besarnya itu. Kaya kayo nandirito dahil may isasangguni kayo sa... Setelah melakukan beberapa ritual, sang dukun akhirnya menjelaskan nenek Kaldag pernah begitu dengan seekor kuda. Dari situ terlahirlah ayah Kaldag yang juga memiliki terong sangat besar, dan terong Kaldag sendiri adalah keturunan dari kakek, ayah, kemudian dirinya. Noong pinaglilihi ng lola mo ang iyong ama. Salom berkata kalau dukun hanya tahu asal-muasal terong besar Kaldag, bukan memecahkan masalah kutukan. Lalu Kaldag menjelaskan bagaimana cara dia menghilangkan kutukan dan bisa menjadi terkenal seperti ini. sarili silang katakantaduhan. Siang itu, Kaldag datang ke sebuah gereja dan berdoa kepada dewa untuk cabut kutukan yang menimpanya. Di sana juga ada seorang pria yang berdoa mengeluh kalau terongnya yang terlalu kecil, dan ada satu pria lagi yang berdoa kalau terongnya tidak bisa bangun. Dengan doa mereka bertiga yang tulus, maka dewa memberikan jalan keluarnya. Okay na ako sa isang iglesia. Kutukan Kaldag kini sudah resmi sembuh. Mereka bertiga kini sudah lulus kuliah dan menjadi pengangguran. Saat sedang minum di bar, salah satu teman menyarankan untuk membuat video pargoy. Tak disangka video semacam itu banyak yang suka. Kaldag dan kedua temannya menjadi sangat populer. Bahkan mereka sampai bisa membeli sebuah mobil. Salom sendiri menganggap kalau Kaldag sangat sempurna, terong besar, bergelimang harta, dan tentunya follower yang tembus 20 juta, dan podcast ditutup sampai di sini. At tuloy-tuloy lang ang diskarte. Kaldag King, 20 million followers. Selesai podcast, tentunya Salom penasaran dengan terong besar milik Kaldag. Salom mengajak Kaldag untuk begitu, dan Kaldag tentunya sudah paham akan hal itu. Lalu kita dibawa flashback saat Kaldag masih berkuliah. Saat itu Kaldag sempat suka dengan seseorang wanita bernama Bettina. Kaldag yang saat itu masih memiliki kutukan tidak berani berduaan dengan Bettina karena ditakutkan Bettina akan tewas, dan Kaldag hanya bisa olahraga jari menggunakan foto Bettina.
Kembali ke masa sekarang, lebih tepatnya di acara pesta ulang tahun Bettina. Bettina mengundang Kaldag dan kawan-kawan untuk melakukan gerakan pargoy yang sering diposting di sosial medianya. Selesai pargoy tidak jelas, Bettina pun penasaran, ingin mencicipi terong besar milik Kaldag. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kaldag tidak sadar kalau semalam dirinya begituan sampai pingsan. Kaldag ingin cepat bertemu Bettina untuk berbicara sesuatu, entah berbicara apa itu. Kailangan ko siyang masabihan. Malam tiba, terlihat Kaldag menemui Bettina. Ternyata Kaldag sudah mengambil kepercayaan Bettina saat acara ultah kemarin. Dan maksud kedatangan Kaldag, dia ingin meminta maaf kepada Bettina. Tetapi Bettina berkata kalau tidak perlu meminta maaf karena Bettina juga menginginkan terong besar milik Kaldag. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Ako palang first time. Even with my boyfriend. Saat sedang asik ngobrol, muncullah pacarnya Bettina bernama Hari dan juga dua bodyguardnya. Mengetahui Bettina berduaan dengan Kaldag, tentulah Hari sangat marah dan dia mulai menghajar Kaldag. Dancer ka ba? Beberapa hari sejak kejadian itu, Kaldag yang sedang di dalam bar didatangi oleh polisi. Para polisi menganggap kalau Kaldag sudah melakukan pelanggaran dengan membuat video terlarang. Tetapi anehnya, teman-teman Kaldag tidak ditangkap dan hanya Kaldaglah yang dibawa. Orang yang membawa Kaldag bukanlah polisi sungguhan, melainkan Hari dan dua bodyguardnya. Hari cemburu karena terongnya lebih kecil daripada terong milik Kaldag. Secara tidak langsung, hal itu membuat Bettina lebih mencintai Kaldag daripada Hari. Hari, ako ba yan? Hari yang merasa dirinya sudah diselingkuhi, dihianati, dan tidak dicintai pun nekat membunuh Bettina dengan cara menjatuhkannya dari atas gedung. Sekarang Hari berniat memotong terong besar milik Kaldag dan mengoperasi agar terong besar itu bisa menjadi miliknya. Akan tetapi Kaldag nekat memotong terongnya sendiri agar tidak jatuh ke tangan siapapun. Ay, sa ibang pelikula, na ang kalbaryo ng bida. Singkat cerita, Kaldag dilarikan ke rumah sakit. Lalu datanglah ayah Kaldag yang ternyata seekor kuda. Hal itu membantah semua perkataan dukun. Dan itu adalah alasan mengapa ayah Kaldag meninggalkan Kaldag, karena dia malu dengan wujudnya. Di akhir film, suster terlihat ingin mengoperasi untuk menyambungkan kembali terong besar milik Kaldag. Rupanya suster penasaran dan ingin melakukan begitu dengan Kaldag yang memiliki terong sangat besar. Tamat ending yang sangat mengetongkan. Tidak ada pesan yang bisa diambil ya teman-teman, karena film ini isinya full begituan dan kalian wajib nonton filmnya secara langsung. Tapi jika dari teman-teman memiliki pesan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Gua Kaju mewakili kaum rebahan yang ada di seluruh planet tata surya mengucapkan capek ngedit, yang nonton gak ada. Cuau cuau cuau.